Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menyederhanakan akar dalam akar gitu ya. Ada beberapa bentuk, ini bentuk soal-soalnya. Jadi di dalam akar itu terdapat akar lagi kayak gini. Akar 20 dikurangi akar lagi, punya ada akar lagi di dalam akar. Ini juga terdapat akar di dalam akar seperti ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya seperti biasa untuk tidak men-skip video ini agar teman-teman tidak gagal paham dalam memahami menyederhanakan akar dalam bentuk akar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan mengenai video terbaru dari Gofifat. Oke, langsung saja kita bahas bentuk soalnya ataupun caranya ya. Jadi kalau teman-teman mau menyederhanakan bentuk akar seperti ini, maka bentuknya seperti ini ya. Misalnya bentuk seperti ini ya, bentuk umumnya yaitu A ditambah dengan 2 akar B sama dengan, maka A ini, A dan B harus dirubah dulu. Harus dirubah dulu, di mana A itu bentuknya M tambah N gitu ya. Kalau B itu M kali N gitu ya. Kalau ada kaitan atau hubungannya itu hampir-hampir mirip dengan memfaktorkan gitu. Kalau M tambah N itu sama dengan A, kemudian M dengan N itu sama dengan B. Jadi M dengan N itu sama, hanya saja di sini operasinya tambah, di sini operasinya perkalian. Kalau dia tanda tambah nantinya, maka dia tetap dihubungkan saja. Kalau udah membentuk seperti ini, maka kita ambil saja M dengan N-nya. Nah, berarti punya akar M ditambah dengan akar N, seperti ini. Dengan syarat, lihat ya, akar A di sini punya, di luar akar B ini punya 2 gitu, punya 2. Ini syaratnya bentuknya. Dan nanti ingat, M itu juga akan besar dari N gitu ya. M ini besar dari N. Karena kenapa? Karena ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua sama juga bentuknya, hanya saja tandanya berbeda. Ini tambah, yang kedua ini kurang gitu. Caranya sama juga, A itu dirubah menjadi yang ini, M tambah N, kemudian harus punya 2 di depan akar B, kemudian B itu dirubah jadi bilangan M dikali N gitu. Bilangannya sama M dengan N, tetapi di sini operasinya perkalian. Kemudian di sini tanda kurangnya tetap ngikut. Dengan syarat nanti itu M-nya ya, M ini besar dari N yang kita gunakan ya. M itu besar dari N, agar nanti kalau kita kurangi akar M dikurangi akar N itu tidak menghasilkan nilai yang negatif. Oke, seperti biasa lanjut kepada contoh soalnya agar teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, di sini sudah punya bentuk tadi ya. Kita punya bentuk, saya tulis dulu bahwa di sini akar A gitu ya, ditambah atau dikurang tadi ada 2 bentuk, yaitu 2 akar B gitu ya. Gini. Oke, 2-nya sudah ada. Ini 9 ini sebagai A-nya, kemudian 14 ini sebagai B-nya. Jadi udah lengkap, tinggal kita rubah menjadi M dengan N gitu ya. Berarti kita rubah di sini ditambah gitu ya. Hasilnya 9, kalau kita tambah hasilnya 9, di sini tadi dikurang kalau dikali ya. Kalau kali hasilnya 14. Jadi ya. Jadi di sini bisa kita tambahkan 7 tambah 2 sama dengan 9. Kalau di sini cek lagi bisa nggak? Di sini 7 dikali dengan 2 hasilnya 14. Berarti bisa kita gunakan M-nya 7, N-nya 2. Karena bisa menghasilkan kalau ditambah hasilnya 9, kalau dikali hasilnya 14. Kenapa kita nggak menggunakan misalnya 1 atau 9 tambah 1 seperti, oh mohon maaf, bukan 9, tetapi 8 ya. 8 ditambah 1. 8 tambah 1 kan 9 juga. Kenapa nggak menggunakan ini? Karena kalau kita kalikan 8 kali 1, hasilnya bukan tidak sama dengan 14. Dia harus sama dengan 14. Maka bilangan yang bisa kita gunakan adalah 7 dan 2. Maka 7 tambah 2 dan 7 kali 2. Maka ini akan membentuk jadinya sama dengan, oke, kita hapus dulu di sini. Lanjut aja di sini, oke. Lanjut ke sini sama dengan, berarti ini jadinya akar gitu ya, akar
Akar 9 tadi kan dirubah menjadi dalam kurung 7 ditambah dengan 2. Ditambah, oke, 2 akar 14 itu kan berarti 7 tambah 2. 7 plus 2. Oke, sama dengan, berarti karena udah membentuk seperti ini, tinggal ambil 7 dan 2-nya aja. Ambil M dengan N kan, M-nya 7, N-nya 2. Berarti akar 7 plus, karena di sini plus, ya plus akar 7 ini ya, bukan 2, 7. Oke, plus akar 2. Selesai. Seperti itu. Oke. Kalau seperti biasa, kalau ada yang bertanyakan, ya silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kita lihat dulu di sini, oke. Di sini A-nya, kita lihat harus ada 2 di depan akar. B-nya ternyata di sini nggak punya akar 2. Nggak punya 2 di depannya. Maka gimana caranya? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan pada soal bentuk seperti ini harus dirubah dulu akar yang di sini, 60 ini, agar memiliki 2 di depannya. Caranya gimana? Kan di sini akar 60. Nah, 2 itu kan dihasilkan dari akar 4 gitu ya. Akar 4 itu sama dengan 2. Maka kita harus munculkan 4 di 160 itu. Maka akar 13 tetap tambah dengan akar 160 itu kita rubah jadi bentuk perkalian atau menyederhanakan akar seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Maka 4, kita munculkan 4 ya, biar bisa diakarkan menghasilkan 2, memenuhi syarat ini nantinya. Ada 2 di depan akar. Berarti 4 dikali 40 gitu ya. Nah, karena 4 kali 40 itu sama dengan 160. Oke, sama dengan akar 13-nya tetap ya, nggak kita ganggu 13-nya. Oke, tambah dengan akar 4 itu kan 2, berarti 2 akar 40-nya tetap. Seperti ini. Jadi, udah bisa kita pastikan bahwa ini 13A, kemudian B-nya yaitu 40. Nah, tinggal kita cari saja. Kalau kita tambah bilangannya kayak M kali N dengan M tambah N tadi, berarti di sini di A ini harus kita cari 2 buah bilangan. Kalau kita tambah hasilnya 13, kemudian di B kalau kita kali hasilnya 40. Berarti kita kali aja, misalnya bisa nggak? Misalnya di sini 8, kalau di sini 8, di sini plus 5 ya. 5 plus 8 ya betul 13. Kemudian kita tes di sini 5 kali 8 kali 5 gitu ya. 8 kali 5, 8 kali 5 itu betul 40. Maka M dengan N-nya adalah 8 dan 5. Maka sama dengan di sini kita langsung saja tulis, berarti 13 itu berubah menjadi 8 tambah 5. Kemudian plus dengan 2 kali 40 itu sama dengan 8 kali 5 gitu. 8 kali 5. Di sini ditambah, di sini dikali. Sehingga setelah berbentuk seperti ini tinggal ambil saja 8 dengan 5-nya, berarti jadinya akar 8 ditambah akar 5. Ini udah selesai. Tetapi kalau misalnya soal pilihan ganda nggak ada jawaban seperti ini, karena kenapa? Karena 8 ini bisa disederhanakan lagi. Nah, karena kenapa? 8 itu kan kayak menyederhanakan bentuk akar yang kemarin itu, yaitu 8 kita rubah menjadi perkalian, yang satu angkanya punya akar, yang satunya tidak. Yaitu bisa 4 dikali 2. 4 kali 2 kan 8 gitu. Ditambah dengan akar 5. Berarti sama dengan akar 4 itu kan sama dengan 2. Ya akar 2 tetap aja akar 2 tambah dengan akar 5. Ini yang paling sederhananya. Oke, seperti itu. Kembali lagi saya ingatkan kepada teman-temannya, kalau ada yang masih bingung ataupun bentuk-bentuk soal yang lain mau dibahas, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Ya, ini dikurang ya, yang digunakan kurang. Oke, seperti biasa, lihat dulu syaratnya tadi kan di depan akar ini harus punya 2. Kayak gini kan. Tadi akar A tambah atau kurang 2 akar B gitu ya. Baru bisa dirubah. Di sini nggak punya 2, maka kita rubah seperti soal yang sebelumnya. Berarti jadinya akar 20 tidak kita ganggu, tetap saja dikurangi dengan akar
84 gitu ya, dirubah menjadi punya 4, karena 4 itu akan muncul 2 nantinya. Akar 4 kan 2. 4 kali dengan 96. Karena 4 kali 96 itu sama dengan 384. Sama dengan akar 20 tetap. Kemudian akar 4 itu kan sama dengan 2. Kemudian akar 96 ya tetap aja akar 96. Kemudian setelah sampai di sini kan udah punya 2 di depan akarnya, maka ini sebagai A-nya, kemudian ini sebagai B. Nah, seperti biasa kita harus menentukan M dengan N-nya. Berarti di sini ditambah gitu ya, ditambah seperti biasa, B-nya itu dikali nantinya. Oke, dikali. Hasilnya 96. Hasilnya 96 yaitu kalau 10 kali 10 100. Kalau coba 12 tambah 8 itu kan 20. Kemudian 12 dikali 8 ya betul 96. Oke, yang kita gunakan adalah 12 dan 8. Sehingga jadinya adalah akar 12 tambah 8. Berarti 20 itu berubah menjadi 12 tambah 8. Kemudian tambah dengan 2. Bukan tambah ya, dikurang. Karena soalnya kurang tadi. Kurang. Di sini kurang. Dikurang 2 akar 12 kali 8. Oke, udah bentuk seperti ini. Ambil saja 12 dengan 8-nya. Maka jadinya akar 12 plus 8. Ini kan plus akar 8. Ini sama-sama kita sederhanakan ya. Masih bisa disederhanakan akar 12 dengan akar 8. Kenapa? Akar 12 itu kan sama dengan 4 kali 3. Kemudian akar 8 itu kan sama dengan 4 kali 2. Sehingga kita dapatkan, mohon maaf, di sini bukan tambah ya, tetapi kurang. Kurang karena operasinya kurang tadi di sini. Maka di sini juga kurang. Oke, kurang. Berarti di sini jadinya 2 akar 3. Nah, dikurangi dengan 2 akar 2. Ini nggak boleh dikurang karena bukan sejenis. Ini akar 3, di sini akar 2. Tetapi di sini boleh bisa juga kita bentuk dalam bentuk faktor atau perkalian. Ini kan sama-sama memiliki 2, kita keluarkan 2-nya, maka 2 tinggal dalam kurung yaitu akar 3 dikurangi dengan akar 2. Boleh bentuk seperti ini. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Gitu ya. Soal yang keempat ini ada bentuk pecahan ini. Dia juga belum punya, di sini juga belum punya 2 di depan akarnya. Maka kita harus munculkan 2 gitu ya. Maka 3/2 itu tetap saja 3/2 plus, oke, harus munculkan 4, berarti 4 kali berapa hasilnya 2, yaitu 4 kali 1/2. 4 kali 1/2 itu kan sama dengan 2, sehingga kita rubah lagi bentuknya, akar 4 tadi sama dengan 2, oke, 3/2 plus dengan akar 4 itu 2, akar 1/2, seperti ini. Oke, kita rubah saja. Berarti ini sebagai A-nya, di sini sebagai B gitu ya. Ini A itu kan kalau kita jumlahkan hasilnya 3/2 yaitu sama dengan 1 tambah 1/2 gitu. Kemudian B ini kalau kita kali berarti 1/2 atau 1 dikali dengan 1/2. 1 kali 1/2 2. Berarti M dengan N-nya adalah 1 dengan 1/2. Oke, sehingga kita bentuk jadinya, oke, 3/2 tambah dengan 2 akar 1 dikali, oke, di sini bukan 3/2 ya. Oke, tetapi 1 ditambah dengan 1/2 gitu ya. Oke, ditambah dengan 1 dikali dengan 1/2. Sehingga kita ambil aja akar 1 ditambah dengan akar 1/2. Maka kita dapatkan adalah akar 1 yaitu 1, akar 1/2 ya tetap aja 1/2. Udah selesai seperti ini. Cuma nanti ini bisa dirasionalkan ya, 1/2 itu. Untuk merasionalkan boleh teman-teman lihat pada video yang lain gitu. Oke, saatnya teman-teman mencoba latihan. Di sini ada 2
soal, ya, tentukan nilai ya, bukan himpunan penyelesaian, seharusnya di sini tentukan nilai, ya, nilai dari, ya, nilai dari, tentukan sederhanakan, boleh juga sederhanakan, seharusnya sederhanakan. Oke, sederhanakan, soalnya kurang tepat ya, salah ketik, mohon maaf. Nah, sederhanakan, sederhanakan. Oke, dari ini silahkan teman-teman coba dua soal ini. Seperti biasa, kalau ada yang mau tanyakan, ya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ini untuk mengasah kemampuan teman-teman semuanya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.